Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di kediaman Ibu Siti Khadijah dalam rangka memperingati Maulid Nabi yang sebagaimana kita ketahui adalah maulid atau milad dalam bahasa, yaitu hari kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Qadarallahnya, hadirin sekalian, bertepatan pada hari ini pula ibunda kami, anak kami, juga saudara kami, yaitu Ibu Faridatul Khairiyah, tengah bertambah usia yang ke-45 tahun. Juga pada bulan ini, om kami Lukmanul Hakim beserta tante kami Umi Haniah juga kebetulan memperingati hari kelahirannya. Jadi marilah kita doakan agar beliau-beliau sekalian selalu diberikan keberkahan dalam usia. Juga pada malam hari ini, ya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita juga bertepatan dengan peringatan 30 hari kepergian Bude kami, yaitu Bude Nurlela Budiningsih, yang kami mohonkan juga doanya kepada beliau. Jadi mood pada malam hari ini cukup roller coaster ya, ada kebahagiaan yang meliputi kami, tapi juga masih ada kesedihan yang merundungi. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan juga kekuatan untuk melewati masa berkah. Sesungguhnya kebahagiaan itu, kebahagiaan, kesenangan pasti juga akan bersamaan dengan kesedihan. Ada senang, ada sedih. Inilah yang sedang kami rasakan dari keluarga kami. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, Allah memberikan karunia di bulan November ini saya telah melahirkan 3 anak, yaitu yang tadi disebut Faridatul Khairiyah di bulan November tanggal 12 tahunnya Pak. Terus Umi Haniah tanggal 14 November, Lukmanul Hakim tanggal 26 November. Kemudian disusul tadi Bu Joko, ya Bu Sundari juga tanggal berapa? 14. Bu Krisna, ya Allah, alhamdulillah. Kita doakan bareng-bareng yang pada sekalian ulang tahun Mbak Yani juga ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan ini. Kebetulan juga Hari Pahlawan, di antara 10 November ini adalah Hari Pahlawan. Semoga menjadi pahlawan yang handal, betul-betul menjadi pahlawan yang bisa dinikmati keluarga kita semua. Membela agama nusa bangsa. Insya Allah anak saya Nurlela Budiningsih tercatat menjadi pahlawan. Ya, jadi bilang 1, mudah-mudahan tumbuh 1000. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ada Nurlela yang lain untuk dapat meneruskan perjuangan. Karena memang anak saya dari kecil sudah gigih, terutama dalam menuntut ilmu. Pagi sekolah SD di Islam, habis zuhur sekolah di SD negeri, kemudian habis asarnya ngaji, seterusnya sampai dewasa dia alhamdulillah pesantren dan pesantren, terus kuliah di alhamdulillah sampai terakhir dia mendapatkan S2-nya di Al-Hikmah, yaitu tahun 2016. Mudah-mudahan dengan kegigihan dia berjuang untuk membantu dalam dan
memberikan kehidupan yang lebih mulia lagi di sana. Mungkin sudah terlalu lelah sampai sekarang, dan insya Allah dengan lelahnya selama hidup di dunia Allah terima, dan Allah lebih sayang barangkali karena dia juga banyak yang merasa kehilangan karena anak didiknya juga banyak. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa ibu-ibu, mari sama-sama kita sama-sama membaca surat Yasin Al-Fatihah untuk anak saya juga, mantu saya yang sedang sakit, Zamsari bin Mohisom. Mudah-mudahan anak saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah segera sembuhkan dalam penyakitnya, dan istri dan putra putrinya semoga bisa menghadapnya dengan sabar. Terutama adalah anak saya Faridatul Fariyah yang benar-benar seperti superwoman, benar-benar insya Allah ya, segala macam ditandangin sendiri insya Allah ya, dengan dibantu putra putrinya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan zahir dan batin, ngurusin sana ngurusin sini, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik semuanya. Mari ibu-ibu dengan ikhlas ya, mohon supaya kita baca, mudah-mudahan Allah jadikan obat. Kemudian yang ada airnya supaya dibuka buku, insya Allah mudah-mudahan kena bacaan-bacaan kalimat-kalimat Allah menjadi obat. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in khususan illa ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Allah wa ila ahyan jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada was salihin wal awliya wa ila ahyan jami'in wal sama wa ila ahyan jami'in wal mudiratin wa khususan illa ruhi jadi jaqullah wa timzadali thumma khususan illa ruhi jadi syarah jadi thumma khususan illa ruhi saling nasabili thumma hasan ilahi binti Mustafa bin Simbarbi thumma hasan ila rohi bani Asyan bin Jadiyusa thumma hasan ilahi bapak Abu Simbarbi bin Barkah thumma hasan ila rohi Nurlayla bin Nisih binti Haji Simbarbi thumma hasan ila rohi bapak Yai Abdul Haq Zaini thumma hasan ila rohi Bapak Habibun Najjar bin Muhammad masyhur Mahsan illa rahim Bapak Mohisom bin Mulan thumma ila rahim thumma Hasan ila rahim Mbak Rahmi binti Mursalin thumma Hasan ila Zawr thumma Hasan ila rahim Sama Samsul Hadimin Jalal Salim thumma Hasan ila rahim Ziyadah binti Kiai Salim thumma Hasan ila rahim Mbak Nyai Zumratul Mudrikah binti Haji Nur Salim thumma Hasan ila rahim Kiai Mawardi binti Nur Salim Basujati thumma Hasan ila rahim Busra Nur Salim Basujati Nama suci Nur Salim Basujati thumma ala akhirina wa akhirina menjadi bertadina wal ustadina wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil masyriq wal maghribi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa fi'li
ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي ويا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا همومنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إني أغيثنا لأجل الله وكن عوننا لله عسى نحظى
Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya Bapak Ibu yaitu adalah pembacaan rotib yang akan dipimpin oleh Ustazah Dr. Anda Hajah Siti Fatimah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita bacakan ratib hadas. Tapi khusus untuk ibu guru kita yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh pada tanggal 4 Desember. Insyaallah bersama dengan Mas Lukman Hakim juga Mas Fahmi dengan jamaah dari Python. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, dimudahkan, jadikan umratan makbulan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala. Telah kita lakukan pembacaan rotib yang dipimpin oleh Ustazah Dr. Anda Hajah Siti Khotimah. Terima kasih kepada Ustazah. Berikutnya Bapak Ibu akan kita lakukan pembacaan maulid yang akan diiringi dengan hadroh oleh tim Syifaul Qulub. Kepada tim hadroh Syifaul Qulub kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف البدر في الكون أشرار يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم الدينه إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وسدا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada rangkaian acara berikutnya, yaitu sambutan dari Sohibul Bait yang akan diwakili oleh Kiai Haji Ahmad Misbah. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tercinta ibunda kami Bu Siti Khadijah Subardi, yang kami menghormati Bunda Saja Fatimah Khairuddin, adik-adik kami, selamat datang Kiai Muhammad Jamil. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa hadir berkumpul dan mudah-mudahan kita diakui serta dikenal sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saya hadir dalam rangka menyambut atas nama tuan rumah yang memang sekali lagi acaranya gaduh-gaduh, ada Maulid Nabi, ada ulang tahun adinda tercinta Fadilatul Khairiyah
atau yang disebut dengan Ida. Ada Umi Haniah, Faridatul Khoriyah tanggal 12, Umi Haniah tanggal 14 November, dan Lukman Hakim 26 November. Alhamdulillah ulang tahun hari ini dan beberapa hari ke depan, mudah-mudahan ketiga tamu ini selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu dirahmati oleh Allah, selalu diberi kesenangan-kesenangan, dan terutama kesenangan di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, hari ini adalah malam ke-30 hari almarhumah istri saya, Hajah Nur Laila Budi Ningsih binti Haji Subardi. Saya mohon ikhlasnya untuk baca Fatihah untuk almarhumah. Semoga diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya seperti rodoh dan dia jannah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Begitu saja sambutan saya. Ternyata saya tidak bisa ngomong banyak. Kali ini mohon maaf. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Misbah. Kepada beliau kami harapkan agar diberikan oleh Allah kekuatan juga ketabahan dalam menghadapi duka kehilangan istri tercinta. Bapak Ibu, acara berikutnya yaitu adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah Ustazah Ifatul Malihah MAG atau Ustazah Mela. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان Kemarin kok ini bersama KKPA itu nyala nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sekalian, berikutnya akan kita dengarkan mauidhah hasanah oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Jamil SQ MPD. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya izin duduk aja, karena tadi koriknya duduk jadi saya ikut duduk. Oke, yuk kita sholawatan Jawa ya. Nanti kan sudah yang Arab sudah kan. Enggak pakai tiruin boleh nggak juga nggak apa-apa.
Ya Rasulullah, ya sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al sani wa da'aji. عصمة يا جيرة العنام يا خير الجود والكرم yang kami hormati Ibu orang tua kami Bu Khadijah, kemudian Kiai Ahmad Misbah, suami dari Mbak Ella, Ika, semua Kohtar, semuanya, ibu-ibu yang cantik-cantik, terima kasih hari ini. Saya sengaja menghadapnya ke ibu-ibu, saya bosan juga menghadap ke bapak-bapak. Dan saya pasti kalau mencintai ibu-ibu, gak mungkin saya mencintai bapak-bapak. Karena di surga itu pasangan saya pasti juga ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Baik, saya mengawali dengan sholawat, jadi itu sebagai pesan moral. Jadi kita memulai dengan memuji kepada Allah. Berzikir tadi sudah dibacakan, maulid sudah sampai istighosa. Ini tinggal makan aja ya Bu ya. Makan. Ya, doa makan. Ini sama-sama doa makan. Oke, kita doakan Ibu Lila dulu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afha wa'fu anha. Allahumma ij'alha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Mudah-mudahan Bu Ella pasti dia juga di surga. Kenapa saya bisa pastikan? Orang yang hafal Quran itu jangankan 11 juz kalau kata Ustadz Misbah atau Kiai Misbah, cuman 2 harokat saja sudah bisa memberikan syafaat. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu umat paling indah dan paling enak, pasti dalam surga. Meskipun ada cucian juga. Jadi di antara kita kalau belajar fikih itu, alat bersuci itu ternyata ada banyak. Air itu menjadi alat kertas, apalagi tanah, debu, itu bisa untuk alat bersuci. Tapi ada yang lebih hebat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak jagoan, itu alat bersuci itu diantaranya adalah apa? Api. Nah, maka kalau orang itu mau masuk surga, biasanya itu kan masuk neraka dulu. Nah, maka neraka isinya apa? Api. Api itu untuk bersuci sebenarnya. Jadi api itu untuk bersuci. Maka ketika Mbah Hamid sama Mbah Abdul Razak itu pernah berdebat, masjid ini kira-kira najis apa enggak? Karena batanya yang digunakan untuk sholat itu ternyata terbuat dari letong. Tahu letong? Tai kebu. Tai kebu. Tai kebu kira-kira najis apa? Enggak. Nah, najis tai kebu itu. Tapi karena sudah dibakar lalu menjadi keramik atau sudah menjadi batu bata, maka itu suci. Kenapa? Karena sudah dicucikan dengan batu bata. Baik. Sebenarnya saya nggak kepingin ceramah, saya cuma mau ucapkan terima kasih aja. Keluarga besar. Jadi gini, ada sebuah hidung. Nah, ini saya lagi-lagi senang dengan bahasa yang semuanya nggak paham. Supaya apa? Supaya memperhatikan. Jadi kalau orang nggak paham itu kan perhatikan. Jadi bukan cuma saya ganteng saja, tapi yang tidak dimengerti itu bisa diperhatikan. Nih, saya nyanyikan ya. Saben bengi
nyawa mula. Malam adalah rindu, malam adalah cahaya yang diingkari, meski sesungguhnya matahari tetap bersinar dan bercahaya. Pandanglah ke langit bahwa rembulan, bintang-bintang tetap berlapan. Engkau akan temukan bintang-bintang di langit sebagaimana cahaya Rasulullah SAW yang menerangi kita semuanya, yang bercahaya untuk kita semuanya. Maka pandanglah ke langit untuk mendapatkan satu anugerah kemuliaan dari Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, para hadirin rahimakumullah. Janur, janur, janur kuning melingkar, melingkar ing awan. Tahu lagi? Nggak tahu kan? Janur itu sudah terlambang. Ja'an nur, datang cahaya. Siapakah yang mendatangi cahaya itu? Pasti yang datang ketika janur itu adalah Rasulullah SAW. Yang punya cahaya adalah Rasulullah SAW. Kalau kita berwajah buram, kita berwajah masam, maka datanglah dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka itu akan mendapatkan cahaya. Akan datang ja'an nur, dan datang cahaya-cahaya kemerlapan, sebagaimana Rasulullah telah memberikan cahaya seluruh alam jagat raya ini. Maka jadikan kehidupan ini adalah untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Yuk musiknya. Baik, jadi sebenarnya saya kesini itu saya teringat almarhumah Ibu Hajah Ela. Yang kedua saya ingat Ibu Khadijah waktu ceramah. Ceramahnya kaitan dengan sebelum Mbak Ela berangkat pergi haji. Orang pergi haji itu seperti berangkat ke kuburan, ya Bu ya. Mbak Ela begitu meresapi ceramahnya mamanya, sebuah nasihat betapa ada azan yang dikumandangkan sebagai pengantar, ada pakaian ikhram yang akan dipakai. Itu persis perjalanan kematian. Maka azan pun itu nanti ada minimal ada 3.
azan ketika kita lahir sebagai umat Islam maka diazani. Lalu ada azan panggilan sholat, ada juga azan yang nanti adalah ketika kita sudah wafat. Maka azan-azan inilah yang sesungguhnya menghantarkan perjalanan hidup manusia untuk menjadi makin soleh, makin baik. Maka ketika hari ini Ibu Ela sudah di surga, yang menangis siapa? Yang menangis suaminya, yang menangis keluarganya. Padahal Bu Ela sudah di surga. Saya yakin itu, karena beliau juga perjalanannya belajar dan mengajar, itu yang dia pegang. Maka dia setiap perjalanan itu kun aliman alimah, jadilah kamu orang alim atau jadilah kamu orang yang mau belajar. Nah itulah yang dijalankan sama Bu Ila dari sejak perjalanan hidupnya sampai wafatnya itu selalu mengajar TKA TPA ya, di Yayasan Khadijah Aisyah, kemudian juga ngajar-ngajar di majelis-majelis taklim. Bagaimana ibundanya Ibu Khadijah itu pasti thoriqan ilal jannah, jalan ke surga, nggak ada yang lain. Kalau yang namanya makhluk di langit di bumi itu sudah pasti mendoakan, tapi kalimat thoriqan ilal jannah ini menjadi penentu bahwa orang yang dalam hidupnya kok senantiasa dia belajar, mengajar, maka thoriqan ilal jannah, sesungguhnya dia ada berjalan menuju surga, tidak diragukan lagi. Maka inilah tadi akhirnya nyanyian berikutnya adalah kembang-kembang, kembang lahir mati, lahir mati, lahir mati, itulah kehidupan. Kembang adalah wangian, wewangian yang akan nampak pada diri kita pada saat kematian itu. Maka setiap kematian itu adalah sesungguhnya memancarkan wewangian untuk kehidupan. Maka tetaplah Anda berjalan menuju tangga kenikmatan Allah dengan dua cara, sabar dan syukur, syukur dan sabar. Perjalanan yang dilalui dengan syukur dan sabar itulah maka derajat tertinggi manusia adalah ketika dia dalam ibadahnya istiqomah, istiqomah dan istiqomah. Maka jadilah makhluk ciptaannya Allah yang senantiasa beribadah dengan panggilan Allah apa? Panggilan azan tadi, menghantarkan kita hidup, menghantarkan kita untuk sholat, dan menghantarkan kita untuk kematian. Maka panggilan azan itu menjadi satu gerakan langkah kita untuk menuju kepada husnul khotimah, husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Bapak Ibu para kiai yang kami hormati, dalam hidup ini tentu kita diingatkan oleh Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa kalimat inna lillah, kembali kepada Allah, itu sesungguhnya juga kalimat alhamdulillah. Kenapa kalimat inna lillah juga alhamdulillah? Berjumpanya sang Khalik dengan makhluknya, atau makhluknya dengan sang Khalik, itu semuanya adalah hanya dari
hujan panas, hujan panas. Kehidupan akan mengalami itu. Kalau engkau ingin memetik mutiara yang ada di laut, maka engkau harus menyelam, bahkan harus berenang melalui samudra yang sangat mengerikan. Tetapi kalau engkau sanggup untuk mengambilnya mutiara yang ada di dalam laut itu, engkau adalah orang-orang yang terhormat. Sebagaimana Bu Ela, dia adalah mengambil mutiara melalui ilmu pengetahuan yang dia kembangkan untuk pendidikan. Melalui ilmunya dia amalkan, melalui perjalanan hidupnya untuk berbagi dan berbagi. Maka siapapun yang bisa berbagi dalam hidupnya, itu adalah sebuah kemuliaan. Ulang tahun, mau umroh, mau haji, atau mau apapun, itu adalah sebuah perjalanan. Maka disitulah nanti kita akan ketemu kepada kalimat sebuah nama tertulis di hatiku. Kalau dalam bahasa Kiai Haji Abdul Rahman, tanpa dinulis iso diwaca, meskipun tidak tertulis, cinta yang ada dalam hati, cinta yang ada dalam kehidupan, semuanya akan tergambar dengan jelas. I love you, I love you, bahkan I love you full. Dan disitulah cinta adalah milik Allah. Maka Ibu Ela adalah yang dicintai oleh Allah, dan dia telah mencintai Allah. Kenapa? Dalam At-Tahiyat sudah jelas, At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatu Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Allah bersalawat kepada Rasul. Nabi Muhammad juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih kepada Allah. Lalu Allah tadi bertahiyat, lalu Nabi Muhammad juga tidak cukup ketika Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun juga bersalawat untuk kita. Dan akhirnya siapapun yang bersalawat akan mendapatkan salawat dari Rasulullah dan juga salawat dari Allah. Bahkan kita bersalawat 1 kali, Allah membalasnya dengan 10 kali. Salatullah salamullah ala supaya bisa bersyukur, supaya bisa bersabar. Maka dalam Al-Quran ya, nama saya disebut 3 kali. Di mana tuh? Ibu udah tahu nama saya? Belum ya? Tadi udah diumumin. Alhamdulillah. Jadi ada kalimat ya yang nanti boleh dilihat di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf itu biasanya sering menggambarkan Nabi Yusuf itu apa? Ganteng. Gantengnya 1 jagat apa separuh jagat? Separuh. Kalau saya nggak enak ngomongnya, ketahuan kalau saya jelek gitu ya. Nah, kalimatnya fasobrun jamil. Fasobrun, maka sobrun ketua pimpinan Al-Quran, jamil baru saya. Fasobrun jamil. Fasobrun, maka bagi orang yang sabar itu jamilun indah. Ya, orang yang sabar akan memperoleh keindahan dalam cinta. Maka orang yang menunggu cintanya akan datang dari nurnya Muhammad, akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketemulah kalimat tadi, fasobrun jamil. Orang yang sabar akan indah. Maka ketika ibu disakitin tetangga, disakitin teman, disakitin suami, begitu juga para bapak disakitin istri, nah itu semuanya adalah berlatih untuk sabar, sabar dan sabar. Dan orang yang sabar akan memenangkan pertarungan. Maka ketika nanti ibu sabar di sini sampai jam 12,
saya sampai jam setengah 10 saya pulang. Silahkan ibu tetap sabar karena ibu akan memenangkan pertarungan. Silahkan ibu ya, nanti jam 12 sampai di sini terus dan ibu akan memenangkan kehidupan. Sabar dan sabar. Lalu Allah apa? Allah akan mengucapkan dalam kalimat kehidupan itu Al-Jalal wal Jamal. Al-Jalal wal Jamal ini adalah sebuah keindahan juga di dalam kehidupan kita. Bahwa lagi-lagi kenapa tadi ibu-ibu diajak berzikir, ada istighosah, ada sholawatan, ada maulid Nabi, ada pembacaan ayat Al-Quran. Itu semuanya nanti akan menjadi syafaat. Saya nggak yakin kalau ibu dengan amalnya saja akan menghantarkan ke surga, tidak mungkin. Maka cukuplah bagi kita minta gondel sama Rasulullah SAW, sama Al-Quran yang kita baca, dan sama sholat yang kita baca tadi. Artinya kita gondel kepada Al-Quran, kita gondel, kita ikut apa? Gondel itu bahasa sini apa ya? Enggak ngindel, enggak. Gondel itu jadi kalau kita punya sarung, sarungnya ditarik ikut di sarungnya atau di bajunya ibu itu. Nah itu gondel. Ya, jadi ikut pegangan. Ya, ikut pegangan sarungnya, serbannya Rasulullah supaya diajak terbang ke surga. Maka disinilah mari kita sholawat yang terakhir dipimpin oleh qori kita, ya muhaiminu ya salam, ya muhaiminu ya salam, sallinna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Mari sama-sama. Ya Hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Jamil SQ MPD. Semoga kita dapat mendapatkan hidayah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Jamil SQ MPD barusan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, akan kita dengarkan doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Arwani STH. Oh iya. Syekh. Siapa yang ngajarin? Markus Luki. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita berdoa kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan semoga bil hajat dari sahibul hajat, guru kita, orang tua kita, ibunda Khadijah beserta rombongan sama Gus Luki ya, dan teman-teman dan jamaah di NJ Nur Jadid ini. Semoga Allah SWT menjadikan ibadah, amin. Insyaallah dalam keadaan kesehatan walafiatan, dan juga selamat ulang tanggal. Ulang tanggal tidak, masa utangnya diulang. Ulang tanggal Sugeng Ambal Warso. Semoga sehat, waras, berkas, dan dinas. Allahumma sallim ma'hum wahfadhum ma'hum yablahum ma'hum. Allahumma sallimhum wa sallim ma'hum wahfadhum ma'hum wa billi ma'hum balligh ma'hum. Allahumma sallimhum wa sallim ma'hum wahfadhum ma'hum wa ballighhum ma'hum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum wallahu al-muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai, Bapak Syekh Arwani. Baik ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, terima kasih
atas perhatiannya, dan kami ucapkan juga terima kasih telah menghadiri acara pengajian tasyakuran pada malam hari ini sekaligus Maulid Nabi, terutama kepada para tamu undangan yang telah hadir, Ustazah Dr. Ada Hajah Siti Fatimah, kepada Ustazah Ifatul Maliha, kepada Kiai Haji Muhammad Jamil SCU MTB, dan juga Kiai Arwani yang telah hadir pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan dari kami tuan rumah mohon dimaklumi, dan juga apabila ada salah-salah kata dari MC pada malam hari ini mohon dimaafkan. Baiklah, mungkin demikian acara pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Thank you.